Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan mundur. Luhut menyebut kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena dibutuhkannya waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk bisa mengeluarkan Emergency Use Authorization. Luhut menyebut Presiden Jokowi tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk mengikuti aturan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, terus saya dikasihin suntik, tapi kan tidak bisa disuntik karena kita belum ada emergency use authorization. Itu kita harus tunggu. Jadi itu aturan. Jadi kita harus patuh juga pada aturan. Tadi Presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November, bisa saja tidak kecapean minggu 2 November, bukan karena barangnya siap, tapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BP POM karena ada aturan-aturan step-step yang harus dipatuhi. Dan itu Presiden saya lihat tidak mau lari dari situ. Beliau mengatakan keamanan nomor 1. Sementara itu, Saudara, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Fakultas Kedokteran Unpad Profesor Kusnadi Krusmil mengatakan pemerintah tampaknya akan menunggu hasil uji klinis yang saat ini masih dilakukan sebelum melakukan suntik vaksin kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan jika pemerintah tetap ingin melakukan penyuntikan vaksin Sinovac pada November atau Desember ini, maka vaksin Sinovac yang digunakan adalah yang sudah lulus uji klinis di negara lain. Udah dibilang tadi itu kan ya, di Uni Emirat Arab, kemudian di Amerika Latin, terus kemudian di Pakistan dan di Turki. Nah, barangkali yang dipergunakan itu yang dari sana. Ya, kalau mau dipergunakan pada bulan November atau sebelumnya. Nah, tapi ternyata rupanya lebih pemerintah lebih akan menunggu buatan yang dari Bio Farma, sehingga mungkin dilakukan itu setelah bulan Januari tahun depan. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memastikan telah bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut Budi Gunadi, Indonesia setidaknya telah menjalin komunikasi dengan 7 dari 10 kandidat vaksin dari sejumlah negara untuk memastikan pasokan dan sesuai standar WHO. Pemerintah memastikan seluruh vaksin yang akan diberikan ke masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan lolos uji klinis tahap 3. Ke teman-teman, strategi yang diberikan ke kami vaksin itu 2. Nah, objektifnya 1, mendapatkan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya buat rakyat Indonesia. Tapi secepat-cepatnya sebanyaknya itu yang memenuhi standar safety dan efficacy-nya WHO. Jadi mulai gini, harus dia lewat safety dan efficacy WHO standar, ya. Baru gitu ya kita mesti jangan keduluan sama negara lain yang ngambilnya. Gitu ya. Nah, kita udah dapetin semuanya. Semua mungkin dari 10-11 itu cuma 3 yang kita belum deketin. Sementara itu, salah satu kelompok prioritas penerima vaksin adalah tenaga kesehatan. Tim medis menilai pertimbangan keamanan dan kualitas vaksin seharusnya jadi prioritas, sehingga tidak masalah jika rencana jadwal pendistribusian vaksin menjadi lebih lama dari yang direncanakan pemerintah. Apalagi jika penerima yang diprioritaskan adalah garda terdepan yang dianggap lebih rentan terinfeksi COVID-19. Dibatalkannya itu memang untuk keamanan dan efektivitas yang lebih terjamin, ya kami ngikut saja begitu, netral dan mengikuti pemerintah Indonesia itu bagaimana. Karena kan untuk vaksin bisa sampai diciptakan harus melalui banyak sekali tahapan. Uji klinisnya aja ada uji klinis 1, 2, 3. Jadi itu prosesnya panjang, rumit, memakan banyak biaya. Jika dibatalkan untuk hasil yang lebih baik, lebih efektif dan keamanan,
ya kami dukung, kami ikut saja.